Setiap orang punya keunikannya sendiri, punya kekhususannya sendiri. Jadi titik tekan teorinya Alport nanti adalah keunikan individu. Jadi kalian masing-masing, setiap orang itu istimewa. Versimu sendiri-sendiri. Tidak ada sekembar apapun kalian, termasuk dengan saudara kembarmu yang identik. Kembar identik itu kan luarnya, casingnya, dalamnya pasti beda. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Meskipun ya LCD-nya sudah agak error, tidak apa-apa, LCD tidak penting. Ya, satu-satunya teman-teman ngaji saya sering pesen yang harus jadi perhatian adalah ilmunya. Bahkan saya juga tidak penting. Ya, yang penting ilmu nih. Tanpa ada saya juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang lain yang ganti. Saya sering bilang, ayo ditata niatnya, tidak usah ditarget macem-macem. Yang penting nyari ilmu. Tidak ada ijazahnya di sini, tidak ada gelarnya, dan tidak ada ujiannya juga. Kamu nggak usah takut nanti diuji ngerti apa ndak. Wong ini cuma nyari ilmu, bahkan paham atau ndak juga ndak masalah. Yang penting sudah cari ilmu. Syukur-syukur dari setiap sesi kita ada sedikit-sedikit yang bermanfaat. Saya ndak kegeeran untuk menyatakan bahwa ngaji ini sangat manfaat juga ndak. Ya sidik-sidik untung lah boleh. Paling ndak kan seminggu sekali di malam hari waktumu ada yang dipakai untuk melakukan sesuatu yang baik, kan itu aja. Ndak usah menarget macem-macem. Ndak usah bercita-cita jadi filosof. Nanti kalau kamu pinter filsafat, ya filosof dewe. Ndak usah bercita-cita jadi ulama. Kalau kamu pinter, ya ulama-ulama sendiri. Jadi ngaji juga begitu. Ini kan sifatnya merayu Allah biar berkenan menganugerahkan ilmunya dengan kesungguhan kita dan niat baik kita. Oke, kita mulai. Kita masih ada di sesi psikologi. Kebetulan psikologi kita bulan ini masih belajar dari saudara-saudara kita dari Barat. Kita belajar gimana teman-teman yang di Barat membaca tentang jiwa. Apa di Islam tidak ada, di Timur tidak ada, banyak dan luar biasa. Cuma ya giliran. Barat dulu, nanti Timur. Wawasan kita kan harus imbang. Dan jangan dikira kalau urusan-urusan batin, urusan jiwa, orang Barat itu juga tidak punya gagasan-gagasan original. Banyak. Dan malam ini kita ketemu Gordon Allport. Yang mahasiswa psikologi pasti kenal beliau. Agak beda gagasannya dengan tradisi psikoanalisis Freud. Hampir semua cara berpikir psikologi modern itu kan bau psikoanalisis. Tapi kalau Allport enggak. Dia enggak terlalu setuju dengan gaya psikoanalisis. Sedikit mereview, minggu lalu kita ketemu Gustav Jung. Semoga ada manfaatnya. Harus diingat, ternyata katanya Jung, dalam dirimu ada sisi gelap dan juga sisi baik. Jangan lupa itu. Jangan merasa bahwa dirimu itu hanya kebaikan-kebaikan saja isinya, kebenaran-kebenaran saja. Masih ada sisi gelapnya. Akui itu, kemudian kontrollah. Yang merasa jahat, merasa jelek, jangan khawatir, kamu juga punya sisi baik.
Kamu pasti punya tipe-tipe ideal, yang itu kemarin disebut archetype. Sementara yang jelek kita punya shadow. Itu minggu lalu ya, paling enggak dari Jung kita bisa belajar itu. Kendalikan sisi gelapmu, karena kalau kamu tidak sadar, tidak bisa mengendalikan, jangan-jangan ngontrol dirimu. Kamu tetap merasa baik padahal sebenarnya tidak. Oke, malam ini kita ketemu beliau, Gordon Allport, filosof Amerika, alumni Harvard, profesor Harvard. Bapaknya dokter, ibunya ibu rumah tangga yang religius, Protestan. Kegemarannya sejak kecil filsafat. Makanya kita bawa ke ngaji filsafat, ya ndak apa-apa, wong dia memang kegemarannya filsafat, meskipun nanti mengikuti jejak kakaknya. Allport ini tipenya orang pinter. Jadi dia sibuk terus dengan pikiran-pikirannya sampai kehidupan sosialnya agak terbengkalai. Dia ini soliter. Soliter itu suka menyendiri, sibuk dengan pikirannya. Saya tidak tahu teman-teman ada tidak yang punya tipe semacam ini. Orang semacam ini biasanya nanti tangguh di bidang keilmuan, meskipun ada risikonya juga, kadang agak jauh dari dunia ramai. Kamu menyebutnya kadang tidak gaul. Kalau hari ini mungkin jarang ya. Kamu sibukmu paling sama HP-mu. Baru pinter sedikit, cepet-cepet pengen posting. Baru ngerti apa sedikit, cepet-cepet pengen posting, pengen pamer sama temanmu bahwa kamu paham sesuatu. Kadang-kadang ya kamu ndak paham, cuma kok ini kelihatannya bagus ya, terus kamu ikut-ikutan nge-share. Sibuk terus kita di situ. Kita kekurangan pemberdayaan diri. Kalau individu-individu itu masing-masing dirinya tidak berdaya, ya peradaban kita juga tidak akan kuat. Karena kekuatan peradaban itu ditentukan oleh kekuatan individu-individunya. Oke, jadi kita lihat ya, Allport ini 1897 lahirnya. Usianya agak panjang, 80-an, 1967 meninggalnya. Beliau meninggal karena kanker hati. Kenapa kena kanker hati? Karena beliau perokok berat. Ya, jadi kamu yang perokok boleh senang, ternyata ada tiruannya. Ya, Allport. Cuma bedanya kamu sama dengan Allport di bagian merokoknya saja. Produktivitas intelektualnya enggak. Oke, yo harus ditiru semuanya. Sehingga kalau ada orang mencela rokokmu, kamu bisa membanggakan yang lain. Ya biar aja saya ngerokok, tulisanku kan banyak, itu kan ada. Biar aja aku ngerokok, tapi karirku kan sukses. Biar aja, itu ada yang dibanggakan, enggak apa-apa. Kalau enggak ada itu kan kamu balesnya susah. Dimarahi orang, mbok jangan ngerokok, ini jawabnya susah kamu. Mau dijawab pakai apa? Wong kamu enggak punya prestasi apa-apa. Enggak bisa ngomong biar saja. Oke, kita lihat ya, ada gagasan-gagasan original apa. Menurut saya nanti kita bisa belajar banyak dari Allport untuk memahami diri kita. Kalau Jung kemarin agak jelimet gagasannya, buku-bukunya juga agak susah dipahami. Tapi Allport lumayan, menurut saya tingkat kesulitannya tidak serumit minggu lalu. Oke, kita lihat dia ini sebenarnya awalnya mengidolakan Freud. Cuma dia tidak terlalu setuju dengan gaya psikoanalisis Freud dan kawan-kawan ketika yang diubek-ubek kok bawah sadar terus. Padahal hidup ini kan mainnya tidak di bawah sadar terus. Hidup ini kan kuncinya malah di level sadar.
Tapi kok bayangannya Freud itu orang itu disetir bawah sadarnya terus. Nah, itu Alport tidak setuju. Satu ketika Alport ini berkunjung ke rumahnya Freud. Alport masih muda, belasan tahun. Masuk ke ruangannya Freud, didiemin sama Freud. Freud diem aja, ndak nyopo-nyopo. Kan psikolog mungkin biasa ingin ngetes, ingin nguji psikologi orang yang berkunjung. Karena Freud diem aja, Alport terus nyari bahan pembicaraan. Terus Alport ingat waktu dia ke rumahnya Freud, dia naik kereta, dan di kereta itu ada anak kecil yang agak paranoid. Jadi anak kecil ini tidak mau kotor. Naik kereta nggak mau kotor. Kalau deket orang agak kotor dia minggir. Kalau deket orang kira-kira bau dia minggir. Nah, dia mancing persoalan itu sama Freud. Freud, saya tadi ketemu anak kecil gini. Ketika cerita itu Freud tertarik. Cuma terus pertanyaannya Freud, apakah anak kecil itu kamu? Nah, itu terus Alport, kok gini ya cara mikirnya. Jadi bayangannya Freud itu kalau ada orang cerita ngomong apa, tentang apa, dianggapnya itu setback masa kecilnya seseorang. Padahal itu dia ya cuma tadi pengalaman naik kereta. Dari situ terus Alport merasa, apa iya sih kita itu sangat tergantung pada bawah sadar. Padahal semua yang kita lakukan ini kan kita sadari, ya pakai pikiran kita, pakai panca indera kita, pakai kesadaran kita. Dari situlah nanti Alport terus membangun konsep psikologinya sendiri yang berbeda dengan para psikolog yang lain. Kita lihat ya, malam ini kita belajar membaca jiwa kita yang sadar. Kalau kemarin kan tidak sadar. Sekarang kita sadari saja hidup kita. Psikologinya Alport dikenal sebagai psychology of individual. Psychology of individual itu tidak usah kamu baca definisinya, nanti bingung. Intinya setiap orang itu unik, wis gitu aja. Jadi jangan suka mengeneralisir tipe. Setiap orang punya keunikannya sendiri, punya kekhususannya sendiri. Jadi titik tekan teorinya Alport nanti adalah keunikan individu. Jadi kalian masing-masing, setiap orang itu istimewa. Versimu sendiri-sendiri. Tidak ada sekembar apapun kalian, termasuk dengan saudara kembarmu yang identik. Kembar identik itu kan luarnya, casingnya, dalamnya pasti beda. Unik. Itu katanya Alport. Jadi psikologi ini nanti dikenal sebagai psikologi individual. Maka menggambarkan manusia secara umum itu seringkali tidak akurat. Kalau ingin akurat, gambarkan orang secara individu, per individu. Oke, sekarang kita lihat. Katanya Alport, psikoanalisis itu kebalik. Manusia itu tidak dituntun oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu berarti masa lalunya. Tapi manusia itu dituntun oleh keinginannya terhadap masa depan. Boleh kamu cek, apapun tindakanmu, orientasinya pasti hasil. Dan hasil itu adanya di masa depan. Kalimatnya Alport, people it seem are busy leading their life into the future. Jadi yang dibayangkan masa depan, whereas psychology for the most part is busy tracing them into the past. Sementara psikologi kok malah sibuk melacak masa lalu untuk memahami jiwa seseorang. Padahal orang itu yang dipikir selalu ke masa depan. Kalian ngaji ini kan mengharapkan besok pinter filsafat, ngerti sesuatu, bisa selalu untuk yang akan datang. Kenapa tidak punya pacar kamu gelisah? Karena kamu mikir ke depan, tidak mikir sekarang. Iya kan, kamu mikir, waduh kok jomblo ya, jangan-jangan besok tidak bisa kawin. Kan ngono, kamu mikirnya ke depan. Kamu kan tidak pernah berpikir sekarang dan hari ini.
Kalau sekarang dan hari ini itu mungkin kamu dalam banyak hal tidak gelisah, tidak terlalu galau. Tapi kan kamu berpikir ke masa depan. Kamu nakal itu bapakmu gelisah, itu bukan sekarang kan. Besok kamu mau jadi apa masa depan. Sekarang nilaimu jatuh kan kamu mikir sekarang, kira-kira aku bisa lulus tidak besok. Selalu mikirnya besok. Tindakan yang menuntunmu apapun pasti demi masa depan. Kamu tadi ngambil kopi, susu, kamu bawa ke sini, itu kan mikir biar nanti tidak ngantuk. Itu kan masa depan. Motifnya selalu motif di depan, tidak di belakang. Jadi katanya Albert kebalik. Melihat kesadaran orang itu bukan dilacak di belakang, tapi dilihat orientasi ke depan. Karena manusia itu selalu berorientasi ke depan. Jadi, to understand what a person is, it is necessary always to refer to what he may be in the future. Pahami orang dari orang ini inginnya jadi apa besok, cita-citanya apa. Nanti akan kelihatan kenapa dia begitu. Oh, itu katanya Alport. Oke, sekarang kita bingung ya. Kemarin ngaji Jung, kelihatannya kok ya bener kita diatur oleh bawah sadar. Sekarang ganti Alport, beda lagi. Yang benar yang mana? Yos, kamu pilih saja. Paling tidak sekarang wawasanmu luas. Jadi kamu ngerti, oh hidup itu bisa dipikir kayak minggu lalu disetir oleh masa lalu, bisa dipikir kayak sekarang. Sebenarnya hidup itu menuju masa depan. Yang benar yang mana, Pak? Lihat situasinya. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata. Koleksilah sebanyak mungkin, karena setiap ilmu ada titik-titik benarnya sendiri. Tinggal kamu pas apa ndak makainya, kan cuma itu. Kalau ilmumu banyak, senjatamu banyak, menghadapi situasi apapun kamu tinggal milih mau pakai apa. Oh, kalau ini cocoknya pakai teori ini, kalau itu cocoknya pakai teori ini. Mungkin orang tertentu cocoknya pakai masa lalu, yang ini cocoknya pakai masa depan. Tinggal dilihat situasi orangnya, lihat kasus per kasus. Kalau senjatamu hanya pisau, waktunya kamu makan, kamu susah. Karena waktu makan kamu butuh sendok. Waktunya kamu mandi susah, karena kamu waktu mandi butuh gayung. Jadi kalau senjatamu banyak bisa, oh ini waktunya mandi, yang dipakai gayung. Oh ini waktunya masak, yang dipakai pisau. Kalau senjatamu hanya satu, pisau saja, mandimu pakai pisau, kemudian makanmu pakai pisau. Hari ini kita banyak begitu. Orang yang tidak mau nambah wawasan lagi, merasa dirinya sudah pasti benar, nanti untuk banyak hal, banyak situasi, senjatanya ya itu terus. Dan itu sering nanti jadinya kontraproduktif, tidak cocok sama hasilnya. Kenapa kamu salah pakai senjata? Kan sering saya ilustrasikan ya, kalau untuk orang yang sedang berjuang, senjatanya kasih semangat. Tapi orang yang sedang males, jangan disuruh sabar senjatanya, tapi suruhlah dia bangkit. Ini kan senjata. Orang yang sedang putus asa, kasih dia harapan. Orang yang terlalu GR, kasih dia nasihat untuk tahu diri. Kan ini namanya senjata-senjata. Ya. Nanti orang GR kamu kasih harapan, tambah GR dia. Tunjukkan di mana batasnya, kan ngono. Itu namanya senjata. Maka tugasmu menurut saya sekarang nambah ilmu saja sebanyak-banyaknya biar senjatamu banyak. Oke, termasuk malam hari ini. Sekarang kamu tahu ternyata, oh tidak selalu hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu. Bisa juga dibaca sebaliknya. Kita hidup itu demi target di masa depan. Jadi kesadaran kita itu mengarah ke depan. Itu yang dibaca oleh Alport. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Itu ada definisi lama sama definisi baru. Alport ini orangnya aktif, reflektif. Kalau bahasa filsafat dia termasuk juga eklektis. Eklektis itu dia ngambil dari banyak sumber. Maka dia bolak-balik merevisi definisinya.
Kabarnya ketika dia mendefinisikan kepribadian saja itu direvisi sampai 49 kali. Bayangkan kalau kalian kan ada definisi langsung mbok apalkan. Kalau Alport tidak, dikritisi sampai 49 kali. Makanya yang atas sama yang bawah itu separuhnya sama, tapi di bagian belakang beda. Meskipun maksudnya sama. Jadi katanya Alport, kepribadian itu organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Saya tidak yakin kamu paham. Ya, tidak usah dihafalkan, makanya wong kamu tidak paham. Yang kedua, diubah yang belakang, karakteristik, perilaku, dan pemikirannya. Ini saya lewati karena susah dipahami. Kita potong-potong definisi itu biar jelas maksudnya Alport. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dynamic organization itu apa? Dinamik itu kan dinamika, berubah-ubah. Organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kamu masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamuan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Nggak, dia sifatnya dinamis. Dulu itu saya rajin loh Pak. Iya dulu, sekarang mungkin ya ndak. Wong ya kepribadian itu berubah. Itulah. Jadi dynamic organization. Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya. Cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek? Mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Nah, itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah, Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli, WA tidak pernah, nganter tidak pernah, nraktir apalagi, berarti tidak. Ya. Atau sebaliknya, sering nraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu tidak jatuh cinta, biasa aja Pak, temen, berarti. Jadi tidak ada nilainya, wong yo tidak ada isinya.
Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki misalnya, terus dia bilang, loh saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku. Tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya Pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok Pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadianmu. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok Pak, tapi neraktir enggak mau, WA enggak mau, jemput enggak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek neraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok enggak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin enggak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis lahir batin determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan, menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja. Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok, dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara, tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Terus, nah, pribadi yang utuh tadi kalau di Alport disebut proprium. Kemarin di Jung juga ada. Jadi proprium itu diri atau ego. Itu namanya proprium. Sudah tidak usah dicari definisinya lagi. Persis kayak kemarin. Diri secara utuh itu disebut proprium. Di situ ada identitas, harga diri, perluasan diri, citra diri, macam-macam. Jadi gampangannya kalau katanya Iqbal, ketika kamu ngomong aku, keseluruhan akumu itulah ego. Definisinya apa Pak? Kalau susah mendefinisikan, pahami saja, rasakan. Kalau kamu ngomong aku, itu yang terlibat yang mana? Kan semuanya. Jadi kamu nunjuk aku itu ya harus kamu tunjuk semuanya. Kalau satu-satu masih belum aku. Ini loh Pak, pikiran saja belum utuh. Yang sini Pak, hati saja belum utuh, fisik saja belum utuh. Ya keseluruhanmu ini aku. Lahir apa batinnya, semuanya. Itulah aku, ego. Jadi semua fungsi diri itu ego. Kalau bahasanya Alport namanya proprium. Jadi diawali dari sini. Jadi diingat-ingat tentang akumu. Oke, terus sudah ya. Dalam akumu ada apa? Ini sebelum tindakan, sebelum keluar jadi tindakan, ingat-ingat dalam dirimu ada, kalau bahasanya Alport ada trait, habit, attitude, type. Psikologinya Alport ini sering disebut psychology of trait.
Trait ini definisi mudahnya adalah sifat. Misalnya orang Indonesia itu ramah-ramah loh, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku itu sabar banget, itu sifat. Atau pacarku itu posesif sekali, itu sifat. Itu namanya trait. Jadi kalau trait itu namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter yang ada dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Itu sifat. Karena kamu penyabar orangnya, ya nanti keluarnya jadi kesabaran. Jadi ini menghadapi peristiwa apapun, dia keluarnya sama, itu sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A ya sabar, ketemu fenomena B ya sabar, ketemu fenomena C ya sabar. Itu namanya trait. Berarti wataknya begitu. Bolak-balik kok gitu terus, mungkin memang wataknya begitu. Sifat. Ada lebih kecil dari sifat, itu habit. Habit kamu mendefinisikannya kebiasaan. Iya, kebiasaan itu ya yang biasa kamu lakukan, merespon hal yang sama dan responmu selalu sama. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaanmu ngaji ini datang paling awal karena mau nyari tiang buat sendenan, kemudian selalu begitu terus, duduknya selalu di situ, itu kebiasaan. Dari beberapa kebiasaan nanti orang akan tahu sifatmu. Mungkin dari tadi selalu di kelas juga begitu, kamu datang paling awal, terus orang, oh berarti kamu ini anaknya rajin atau anaknya tertib. Nah, orang tahu sifat itu biasanya dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja itu insidental, mungkin belum melambangkan sifat, tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan, oh sifatmu begitu. Sifatnya memang itu. Oke, jadi itu kebiasaan. Misalnya, ini kalau di WA tidak pernah bales, kemudian kalau ditelepon nggak diangkat-angkat, nah, itu kan selalu begitu. Terus oh berarti sifatmu itu tidak akrab dengan HP misalnya. Nah, itu trait, sudah jadi sifat. Dari kebiasaan-kebiasaan terus tumbuh jadi sifat. Kalau di situ tak contohkan, misalnya anak kecil punya sifat kebersihan. Dari mana ini disimpulkan? Dia itu kalau gosok gigi sehari 3 kali. Atau ada nggak di sini yang 3 hari sekali? Kebalikannya. Ada yang cuci tangan sebelum makan, cuci kaki sebelum tidur. Dibiasakan gitu terus, keseluruhan hidupnya tertib begitu terus. Oh ini anak ini suka ketertiban, oh anak ini suka kebersihan. Jadi dari beberapa kebiasaan tergambar sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya di kebiasaan. Makanya kalau kembali ke filsafat akhlak, Ghazali, Ibnu Miskaweh, sifat itu nanti yang baik-baik, yang disebut akhlak, itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus kamu biasakan. Biar apa? Biar dia jadi sifat. Ada pembiasaan. Kalau sudah jadi sifat, mengakar itu, misalnya yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggan. Tapi kalau kamu biasakan kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan, tidak enak rasanya. Maka buat habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau kamu biasa jujur, kamu bohong kan tidak enak. Sebaliknya kalau kamu biasa bohong, jujur itu rasanya aneh gitu kan. Ya mungkin kamu biasanya jujur, terus sekali bohong itu tidak enak ya rasanya bohong. 2 kali bohong, tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali, 4 kali bohong, lama-lama bohong itu biasa. Sampai pada titik ketika kamu jujur, kamu malah heran, loh aku ternyata masih bisa jujur.
Kenapa? Tabiat jiwamu berubah sekarang. Jadi itu habit. Kenapa yang muslim kalau ninggal sholat kok ndak enak rasanya? Karena sudah kamu biasakan sejak kecil. Waktu kecil sih dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu sudah sholat padahal belum, bilangnya sudah, kan gitu. Tapi lama-lama dia jadi habit dalam jiwamu. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang merintah, ndak enak ninggal sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin karena kamu sekarang pinter, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya orang punya dalil kan gitu. Ninggal sholat sekali, 2 kali nggak masalah. Ada dalilnya, barang siapa tidak sholat Jumat 3 kali, maka dia ya dianggap kafir, dianggap murtad. Terus kamu kan terus ngitung, oh 3 kali loh Pak ya, ini saya baru 1 kali, masih punya 2, minggu depan tidak Jumatan tidak apa-apa, nanti baru Jumatan lagi. Itu kan matematikamu kan begitu. Oke, tapi begitu kamu tinggal, nanti lama-lama ya kebiasaanmu kebiasaan ninggal sholat biasa. Nah, itu habit. Jadi hati-hati, ada trait, ada habit. Munculnya trait biasanya lewat habit, kebiasaan. Nah, ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai jadi trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini tadi kan umum. Orang jujur itu ya selalu dia jujur. Tapi kalau sikap itu bisa berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu, di situ saya contohkan, kamu suka sama dosen A tapi tidak suka sama dosen B, itu nanti bisa berpengaruh ke sikap. Kalau trait tadi kan selalu, misalnya kamu kalau ketemu dosen takut, itu kan selalu sifatnya konstan. Tapi kalau cocok sama tidak cocok sama sesuatu, itu attitude, namanya sikap. Menyikapinya gimana? Kamu sih malu kalau ketemu dosen, tapi kalau sama dosen itu kamu tidak malu karena kamu sedang benci sama dosen itu nanti melahirkan sikap. Jadi sikap itu belum jadi trait, tapi ada hubungannya sama caramu mengevaluasi sesuatu. Itu kan lahir sikap. Kamu tidak suka ngaji ini, sikapmu kan jadi tidak enak, ngomongnya tidak enak, komentarnya tidak enak, dan seterusnya. Itu terus jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait, karena biasanya insidental. Kamu sih sebenarnya hormat sama guru, tapi kalau guru yang ini kok kurang ajar ya, misalnya. Terus beda, kalau sama guru yang ini kamu tidak hormat, sikapmu agak cuek. Kenapa? Karena kamu tidak suka. Itu hubungannya sama sikap, belum masuk ke trait. Cuma sikap ini kalau kamu ulang-ulang terus, dia jadi habit. Habit ini kalau terus dalam, dia jadi sifat. Jadi ada sifat, trait, ada kebiasaan, ada sikap. Kalau sikap sudah ada evaluasinya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, dan seterusnya. Yang nomor 4, type, tipe. Kalau ini Alport tidak terlalu merekomendasi. Tipe itu kamu golong-golongkan orang. Kayak kemarin Jung itu ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Manusia itu terbagi 2 golongan. Golongan pertama, manusia yang membagi orang jadi 2 golongan. Yang kedua, yang tidak membagi orang jadi 2 golongan misalnya. Itu kan tipe. Jadi tipe ini katanya Jung biasanya kan sifatnya umum, berlaku untuk semua orang. Ini sering absurd. Absurd itu ndak jelas. Jadi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Ya sering kali cocok, tapi banyak tidak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Orang Indonesia itu ramah-ramah loh, sopan-sopan loh. Itu kan tipe namanya. Tapi yo nanti contoh yang tidak ramah juga banyak, sehingga orang bantahnya gampang. Misalnya
orang introvert itu tidak suka gini-gini loh. Itu bantahnya gampang. Cari orang yang introvert, tunjuk kelakuannya yang berlawanan dengan teori tadi, bisa ketemu. Orang introvert itu tidak suka loh ngobrol bareng-bareng. Lah itu katanya introvert, sekarang ketawa-ketawa bareng-bareng. Itu bisa. Paling nanti teorinya ganti, oh kalau gitu dia ekstrovert. Loh ekstrovert gimana? Nanti kalau dia dalam situasi yang lain pendiam kok misalnya. Itu kan susah kalau tipe. Selalu ada pengecualiannya. Jadi kamu menggolongkan apapun, pengecualiannya ada. Karena realitas itu kompleks, sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu orangnya introvert, sekarang dia ekstrovert. Dulu tidak banyak omong, sekarang omongannya banyak. Dulu pendiam, sekarang cerewet. Atau orangnya sih pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali posting misalnya, cerewetnya di medsos. Nah itu kan susah sekarang tipe. Jadi yang keempat ini katanya Alport, ya boleh sih kita mentipologi, memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. 4 ini karakter dirimu. Perhatikan traitmu, sifatmu. Sumbernya apa? Kebiasaan-kebiasaanmu, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif, dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu tadi, dalam proprium tadi, kamu punya modal ini dalam dirimu. Terus sifat tadi ada 2 jenisnya, ada nomothetic trait sama morphological trait. Nomothetic trait itu trait umum, kalau morphological trait individual. Sifat-sifat umum sama sifat-sifat individual. Ya ini penjelasannya mudah. Yang umum itu yang kamu miliki sebagai kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok budaya. Misalnya orang Jawa itu cenderung kalau ngomong lembut misalnya, itu trait umum. Orang Jawa itu mengedepankan harmoni, itu trait-trait umum. Kalau orang Batak misalnya lebih tegas misalnya, nah ini trait umum. Biasanya dimiliki secara kelompok. Ya kayak tadi loh, orang Indonesia itu ramah misalnya, dan murah senyum misalnya. Kalau ramah mungkin harus diperdebatkan, tapi murah senyum mungkin ya orang Indonesia itu murah senyum. Kalau ada bule datang ketemu senyum, bule ngapain aja senyum. Kenapa ndak iso bahasa Inggris? Ada tamu dari luar negeri pokoknya senyum aja, ndak bisa ngomong Inggris. Bulenya ngomong apa dijawab senyum. Akhirnya bulenya terpesona, wah orang Indonesia ini murah senyum. Oke. Jadi trait umum itu perilaku yang dimiliki secara komunal, dimiliki bersama. Nanti ada yang khusus, namanya trait individual, karakter individumu. Apa individual sama umum ini beda Pak? Enggak. Individual itu ya juga munculnya dari umum, karena kamu membangun dirimu itu kan sesuai lingkungan sekelilingmu. Hanya saja spesifik dirimu. Misalnya saya orang Jawa, harusnya punya kelembutan Jawa, cuma kelembutan gayaku itu beda sama kelembutan gaya Jawa yang lain. Atau sama-sama Jawa, neng aku Jawa Timur, harusnya rodo gampang misuh-misuh sidik ngono. Harusnya. Cuma mungkin versiku agak beda misalnya, karena saya lama di Jogja, itu individual. Jadi sifat yang dimiliki per orang. Kalau yang umum itu dimiliki oleh bersama-sama banyak orang. Yang dimiliki per orang tadi isinya 3. Kalau pakai bahasa Alport ada kardinal, ada sentral, ada sekunder. Kalau yang kardinal ini nggak semua orang punya, tapi sifatnya sangat khusus. Ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang istimewa.
Namanya cardinal trait, disposisi kardinal. Jadi misalnya orang narsis, orang hedonis itu kan tidak semua orang punya. Sifat luar biasa yang hanya dimiliki sedikit orang. Narsis misalnya, narsis itu kan hanya sedikit orang. Meskipun sekarang banyak orang narsis, tapi kan tidak semua orang narsis. Hedonis, nyari senengnya saja, itu sekarang mulai banyak, tapi kan tidak semua orang. Kalau ada orang narsis, kuat sekali karakternya di situ, kamu mudah mengenalinya karena dia sifatnya luar biasa dan khusus. Hari ini kan narsis itu mungkin antara lain kemana-mana selfie misalnya. Kan sekarang mulai banyak orang. Kamu ngaji aja tadi selfie-nya sampai setengah jam ini sudah 3-4 kali. Di depan sana tadi cekrek, mau masuk cekrek, nanti saya masuk kamu foto lagi cekrek, terus sambil gini cekrek. Iya, lama-lama kamu kena penyakit narsis. Kalau ditanya buat apa sih mas bolak-balik foto itu, ya kamu ya tidak jelas juga ya, biar tidak tahu kenapa. Oke, itu kardinal, karakter yang sangat khusus. Biasanya orang yang punya disposisi kardinal ini mudah dikenali karena dia punya sifat yang tidak semua orang punya. Hedonis, ngamuan, itu kan sangat khusus, orang mudah kenalnya. Anak ini sabarnya luar biasa, itu kan ketika sangat khusus orang mudah kenal. Itu namanya disposisi kardinal. Kalau orang lain sudah marah itu, tapi dia enggak, berarti kesabarannya melebihi orang biasa. Narsis tadi kan sebenarnya ada ke orang yang ingin dikenal. Setiap orang memang ingin dikenal, tapi yang levelnya narsis itu kan berarti sudah luar biasa. Setiap orang ingin seneng, tapi level hedonis itu sudah luar biasa. Namanya disposisi kardinal. Ini mudah dikenali, cuma tidak setiap orang punya. Oke, yang kedua disposisi sentral. Kalau yang sentral ini yang wajar-wajar, pemarah, pemaaf, dan seterusnya. Jadi kalau yang ini karakter utamamu, mungkin ambisius, jujur, suka berkompetisi, macam-macam, itu namanya disposisi sentral. Traitmu yang normal itu namanya disposisi sentral. Ada disposisi sekunder. Kalau sekunder ini sebenarnya bukan sifatmu, tapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam situasi tertentu. Misalnya kamu sebenarnya sabar, tapi dalam kasus ini, wah, kesabaranmu habis. Ini sudah keterlaluan, ini saya tidak boleh sabar lagi. Misalnya, itu namanya disposisi sekunder. Biasanya sih kamu rajin, tapi kok tiap kali kamu masuk kelas bosen, terus dosennya gitu, terus lama-lama kamu bosen, kerajinanmu habis. Akhirnya kamu tidak rajin lagi, kamu boloslah dirimu. Itu sebenarnya bukan karaktermu, itu disposisi sekunder. Karena situasinya luar biasa memang, membuatmu aslimu yang sentral tadi tidak bisa keluar. Keluarnya yang sekunder. Sekunder ini tidak utama, tapi kamu bisa. Sebenarnya ngomongmu selama ini baik-baik terus, kamu ngomong jelek tidak pernah, apalagi misuh-misuh. Tapi kok ya ini anak ngomongnya gini terus, misuhi aku terus, lama-lama keluar kosakata bisuanmu. Nah itu namanya sekunder. Ya kan kamu kosakata sebenarnya kan banyak, cuma kan kamu hati-hati jangan keluar karena tertutupi oleh disposisi sentral tadi, bahwa itu kata-kata jelek. Tapi mungkin dalam situasi tertentu keluar dengan sendirinya. Nah, itu namanya disposisi sekunder. Jadi dalam dirimu coba dicermati ya, kamu punya kardinal enggak? Kardinal ini biasanya orangnya menonjol di tengah masyarakatnya karena dia punya perilaku yang khas istimewa. Tapi kalau yang sentral pasti kamu punya. Yang sekunder kamu juga punya, cuma mungkin agak tertekan, tidak kelihatan. Dia keluar kalau situasinya memungkinkan. Namanya disposisi sekunder.
Oke, ya tugasmu mengenali dirimu sampai dalam. Oke, ini teori yang dikembangkan oleh Alport untuk counter pada psikoanalisis tadi. Namanya motivasi. Kalau kemarin di Jung, di Freud, orang melakukan sesuatu itu ada dorongan bawah sadar, berarti dari masa lalu. Tidak. Dari masa lalu itu bukan bawah sadar, dari peristiwa sebelumnya itu bukan bawah sadar, tapi motivasi. Kalau motivasi itu cita-cita untuk ke depan. Oke. Ininya error lagi. Cita-cita untuk ke depan itu namanya motivasi. Kenapa kamu kok semangat sekali ngaji sekarang? Motivasinya apa? Biar nambah ilmu, Pak. Ada motivasi. Dan itu tidak bawah sadar. Sadar dan rasional. Ada yang kamu inginkan. Ada harapan untuk mencapai sesuatu. Bukan karena dorongan-dorongan primitif atau traumatik. Kamu ada targetnya. Katanya Alport, kalau itu dorongan bawah sadar, kan tidak ada target ke depan. Otomatis jalan saja karena terdorong oleh masa lalu. Tapi tidak. Orang itu secara sadar dan rasional biasanya punya target-target. Jadi termasuk tadi tipe misalnya, saya itu Pak, pasangan yang saya inginkan, yang bla 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 bla, misalnya rambutnya panjang, kulitnya putih, tanduknya 2 misalnya. Cita-citamu begitu. Itu katanya Alport itu pasti ada motivasinya. Kenapa kamu cari istri yang cantik kok tidak yang jelek? Itu kan ada motivasinya. Ada targetnya ke depan. Ya enggak tahu alasanmu apa. Ya saya cari yang cantik kalau Pak. Kalau dapat cantik sama jelek kan sama-sama membiayai. Kalau membiayai sekalian misalnya itu kan. Sama-sama keluar uang ya mending yang cantik Pak misalnya. Atau loh kamu kok milih yang jelek? Loh ya Pak, saya milih yang jelek kan cari yang awet Pak. Kalau yang ya kecantikan itu kan tidak awet, karena besok yang cantik jadi jelek. Nah, kalau jelek kan tidak abadi. Jadi loh, itu kan motif. Jadi ada targetnya ke depan, tidak sekedar didorong oleh masa lalu. Jadi itu motivasi namanya. Jadi pendorong perbuatan kita itu bukan peristiwa traumatik atau kesadaran masa lalu, tapi motivasi. Jadi, dan motivasi itu bukan masa lalu, tapi masa depan. Dan itu sifatnya sadar dan rasional, kognitif. Kamu merencanakan untuk menghasilkan sesuatu di depan. Itu namanya, makanya setiap tindakan ada motifnya. Ya motif itu adanya sekarang cuma menarget ke depan. Jadi itu pendorong tindakan, bukan ketidaksadaran atau masa lalu. Jadi tindakanmu kan tindakan sadar semua, terukur, kamu ngerti sedang melakukan dan kamu tahu alasannya dan kamu mengharapkan apa nanti hasilnya. Itu namanya motivasi. Orang yang tidak punya motivasi biasanya ya males-malesan, tidak serius. Meskipun ngaji ini tidak ada ujiannya, tidak ada ijazahnya, tapi kan kamu punya motivasi, ada target. Kamu sebut atau tidak pasti ada targetnya. Itu namanya ada motivasi. Setiap orang punya motif dalam tindakan yang dilakukan. Berarti untuk membaca tindakan orang, kepribadian orang, harus tahu motifnya apa. Oke. Nah, motif itu ada
ada isinya. Isinya apa? Namanya otonomi fungsional. Jadi motif itu yang utuh, motif yang sejati itu sifatnya otonom fungsional. Fungsional itu gampangnya targetnya jelas, otonom itu dari dirimu sendiri. Jadi otonomi fungsional itu ya motif yang kamu sadari, kamu inginkan sendiri, fungsional, target kedepannya jelas. Kalau tidak otonom dan tidak fungsional, berarti belum jadi motif. Belum ada motif yang jelas. Nah, orang yang matang, kepribadian yang sempurna itu otonom fungsional. Otonom fungsional itu katanya Alport isinya dua sumbernya, kebiasaan dan minat. Kebiasaan itu semacam tradisi, hubungan kita sama lingkungan sekitar. Jadi misalnya di situ saya contohkan, kalian hidupnya di lingkungan pemain sepak bola misalnya. Bapakmu pemain sepak bola, Pak Demu pemain sepak bola, kakakmu pemain sepak bola, kemungkinan besar kamu juga termotivasi untuk main sepak bola. Itu kebiasaan namanya. Kalau ini terbawa oleh lingkungan. Ada yang kedua, minat. Kalau minat, ini sebenarnya kamu bangun sendiri. Kesadaranmu kamu muncul dari dirimu sendiri. Mungkin bapakmu sepak bola, kakakmu sepak bola, pemain sepak bola, Pak Demu pemain sepak bola. Tapi minatmu malah bukan sepak bola. Misalnya kamu pengen jadi wasit misalnya. Loh ya itu kan beda. Yang lain sepak bola, saya wasit aja. Lah kok wasit? Karena kalau semua pemain sepak bola, nanti kalau tawuran yang misah siapa misalnya. Itu namanya minat. Kecenderunganmu sendiri, tidak disetir oleh lingkungan. Kalau kebiasaan itu disetir oleh lingkungan sekelilingmu. Bapakmu guru, ibumu guru, Pak D, Pak Lekmu banyak guru, itu kemungkinan besar kamu juga tertarik dengan guru. Itu namanya kebiasaan. Tapi ada kalanya kamu malah tidak pengen jadi guru. Mungkin kamu pengen dagang, pengen bisnis, pengen dokter, dan seterusnya. Sebenarnya dalam keluargamu nggak ada yang pengen jadi dokter. Tapi begitu kamu lihat bapakmu sakit, ibumu sakit, Pak Demu sakit, wah aku enaknya jadi dokter ini. Ini minat. Jadi muncul dari dirimu sendiri. Jadi motifnya itu otonom fungsional. Kamu sendiri yang memutuskan. Terus ya nanti otonomi fungsional ini ada dua jenis. Yang pertama namanya perseverative fungsional otonomi. Ini tadi yang tradisi berulang-berulang. Akhirnya awalnya ada motifnya, tapi sudah dijalankan terus, lama-lama sudah motif itu hilang, otomatis saja jalan. Di situ saya contohin misalnya minum kopi. Awalnya minum kopi, wah badan lemes gini, ngantuk gini, enaknya minum kopi. Itu kan minum kopi ada motifnya. Tapi begitu kamu terbiasa minum kopi, lama-lama ngopi yuk bolak-balik ngopi. Minum kopi ini jadi nggak ada motifnya, yes ngopi gitu aja. Awalnya ada motifnya, tapi sekarang enggak. Itu bukan berarti sudah enggak otonom fungsional lagi, tapi ya masih otonom fungsional, namanya perseverative functional autonomy. Awalnya ada motifnya, sekarang enggak. Mungkin dulu ngaji awal itu kamu pengen dapat ilmu, pengen, lama-lama sudah kebiasaan, kalau enggak ngaji enggak enak. Akhirnya ya ngaji aja lah, Pak. Paham enggak paham ngaji, biasanya ngaji. Nah, itu sudah motif-motifnya sudah, kalau ditanya kamu bulat enggak tahu, tapi jalan aja. Biasanya jalan, Pak. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ya yang serius. Minatmu sendiri tadi. Ini penjabaran dari tadi. Ada yang karena kebiasaan, ada yang karena minatnya sendiri.
Jadi motif itu munculnya dari dua hal itu. Oke, itu teori-teorinya. Sekarang kita lihat perkembangan kepribadian. Ini di antara teori-teori. Ayo kita cermati, kita ada di level mana. Jangan-jangan kita umurnya sudah tua tapi level kepribadiannya masih anak-anak. Sekarang banyak kan yang levelnya masih level anak-anak. Katanya Alport, anak usia 0 sampai 3 tahun itu punya 3 proprium. Proprium tadi ya ego, diri. Sense of bodily self, sense of continuity self-identity, dan self-esteem. Jadi anak sampai maksimal 3 tahun itu dia mengenali dirinya dalam 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran tentang tubuhnya sendiri. Jadi kesadaran aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya, nah, itu kesadaran pertama. Nanti umurnya tambah, mungkin jadi setahun apa 2 tahun, dia sadar tentang dirinya. Jadi sadar tentang dirinya itu bahwa aku yang kemarin-kemarin itu sama kayak aku yang sekarang. Jadi sadar bahwa aku ini terus-terusan mengada. Itu anak kecil. Kalau tadi kan mungkin usia paling awal dia baru ngerti bahwa ini tubuhku, ini tanganku. Sekarang dia sadar bahwa aku ini ada terus. Dari situ terus muncul yang ketiga namanya self-esteem. Bangga bahwa aku ini ada. Itu level bayi. Jadi kalau isi kepribadianmu hanya bangga bahwa kamu ada, levelmu masih bayi. Jadi kamu masih di level bahwa saya ada. Jadi ya kan saya bilang tadi, jangan-jangan kita merasa sudah dewasa tapi kita masih bayi. Bayi pun yang di bawah 3 tahun. Balita aja kalah, batita. Di bawah 3 tahun. Jadi awas salah. Jadi orang yang egoisnya luar biasa, hanya merasa dirinya sendiri yang ada, dianggapnya dunia sekitar itu ngurusi dirinya semua. Itu levelnya anak umur 3 tahun ke bawah. Yo, itu masih perlu dimomong, masih perlu digendong. Ada lagi naik satu level lagi, 4 tahun sampai 6 tahun, sampai masuk SD. Dari 4 tahun mungkin PAUD ya, TK, sampai masuk SD. Dia punya 2 kesadaran diri, 2 proprium. Yang pertama adalah sadar yang selain dirinya. Oh, itu ibuku, itu mainanku. Jadi mulai menyadari kehadiran yang di luar dirinya yang juga harus perlu dipertimbangkan. Kemudian mulai punya gambaran diri. Biasanya dia punya ideal-ideal. Kalau dia sering nonton TV, mungkin idolanya ya aktor-aktor TV. Dia punya self-image. Nonton bapaknya luar biasa, mungkin bayangannya kayak bapakku itu. Mulai main idola-idola. Nggak salah, cuma orang dewasa yang bisanya self-image, mengidentifikasi, mengidolakan diri dengan sesuatu yang dia idolakan, itu levelnya level PAUD apa TK. Jadi dia membangun citra dirinya dengan kesadaran, gambaran-gambaran ideal yang dia miliki. Kalau anak kecil sih superhero. Saya tidak tahu idolamu siapa sekarang. Kalau kamu mengidolakan seseorang, sesuatu, macam-macam, itu sebenarnya kamu ada di level ini. Tidak salah, cuma kalau hanya itu hidupmu, ya kamu benar-benar balita.
di bawah 5 tahun. Oke. Naik kelas sedikit umur 6 sampai 12 tahun, ada satu kesadaran lagi yang naik, yaitu self as rational cooper. Jadi kemampuan berpikir rasional. Jadi mulai realistis, mulai bisa memahami dirinya, lingkungannya secara rasional. Itu anak SD. Makanya sudah mulai bisa dikasih pelajaran-pelajaran. Akalnya sudah mulai jalan sempurna. Jadi ini anak usia 6 sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun usianya remaja. Kalau anak SD itu berpikirnya ya sekarang hari ini, orang anak remaja itu sudah mulai berpikir ke depan. Sudah mulai bisa merencanakan, sudah mulai besok mau jadi apa, yang akan datang mau jadi apa. Apa anak 6 sampai 12 yang bisa berpikir tadi? Tidak bisa, Pak. Bilang besok mau jadi apa, bisa. Cuma dia belum bisa berpikir jangka panjang. Makanya anak SD itu, apalagi anak balita, kalau ditanya cita-cita kan sak senenge dhewe. Cita-citanya apa? Polisi, cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Macam-macam. Itu kan dia tidak ngukur enak ndak enaknya besok jadi polisi apa, cara untuk jadi polisi apa, yang harus dilakukan untuk jadi polisi apa, ya dia ndak tahu. Tapi begitu dia remaja 12 ke atas, dia mungkin kalau ditanya nggak bisa lagi, sangat to the point. Kayak kalian ini kalau tak tanya cita-citanya jadi apa, kan kamu ya bingung, kira-kira jadi apa ya Pak. Kamu tidak berani lagi to the point mau jadi apa, karena kamu sudah sadar proses-proses ke depan yang terjadi di masa depan. Untuk menuju sesuatu kamu harus mengalami apa saja di masa depan. Itu yang membuatmu tidak mudah jawab. Mau jadi guru misalnya, sebenarnya kalian bisa saja jadi guru, tapi kan kamu mikir untuk jadi guru harus bisa A, B, C, D, harus mampu ini, mampu itu, apa ya saya bisa. Itu remaja, sudah mulai berpikir ke depan. Makanya ini kan mulai pacaran-pacaran, mulai itu kan usia ini, karena dia berpikir ke depan. Harus mulai besok punya istri kan, punya keluarga kan, punya itu. Mulai berpikir ke situ. Meskipun hari ini banyak juga anak-anak SD itu wis bahas pacaran. Cuma kan dia gaya berpacarannya tidak berpikir ke depan, pikirnya seneng-seneng sekarang, niru yang di TV-TV. Beda urusannya. Nah, manusia utuh sempurna itu manusia dewasa, self as knower. Jadi yang sudah kenal dirinya sendiri secara utuh, semua proses dari kecil sampai dewasa tadi ada. Iya, dia bisa mengidentifikasi diri, punya kebanggaan diri, tapi tidak cuma itu. Dia juga bisa berpikir ke depan, dia juga punya ideal-ideal, punya contoh-contoh yang diidolakan, punya, tapi bisa mengelolanya secara rasional, secara bertanggung jawab. Ini orang dewasa. Jadi perkembanganmu harus runtut di situ. Ini namanya perkembangan kepribadian. Step by step, berkembang selangkah demi selangkah. Terus ini materinya agak banyak, saya agak cepat sedikit. Nah, kalau ini penjelasannya Alpot tentang pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita sudah sehat dan matang apa belum. Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada perluasan perasaan diri. Ini lawannya egois. Orang mateng itu, orang jiwanya sehat itu ndak egois. Dia sadar benar dia butuh yang lain. Ndak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya. Semakin luas pergaulan, semakin luas pengalaman, dia merasa akan semakin baik, semakin utuh. Ini orang mateng.
Beda sama egois. Orang egois itu sebaliknya, dunia disuruh datang padanya semuanya. Dia merasa bahwa dia orang sangat penting, maka yang lain harus ikut dia. Itu orang egois. Cirinya orang mateng yang pertama ini. Jadi kalau kalian ingin berpartisipasi terus, ingin nambah teman terus, ingin keluar terus, meluaskan wawasan, meluaskan pengalaman, menandakan kamu mateng dirimu, sehat jiwamu. Tapi kalau kamu mikirnya dirimu sendiri terus, yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu, semua kamu ukur pakai kacamatamu, mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain hangat. Saya tidak tahu ya menjelaskan hubungan yang hangat itu gimana. Ya akrab lah ya, intensif, enak. Persahabatannya renyah, apa maneh renyah itu. Yes, pokoknya enak lah, kalian ngerti ya. Intim, punya banyak sahabat. Kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat, nggak bisa punya teman. Nah, cirinya orang dewasa mateng itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja. Jiwamu sehat berarti. Yang nomor 3, emosinya aman. Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah. Bukan berarti tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan. Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih tidak bisa mengalahkan dia bisa mengontrol kesedihan. Itu namanya emosinya aman, menunjukkan kamu mateng. Saya tidak bisa marah tuh Pak. Oh enggak. Kalau tidak bisa marah sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Saya seneng terus Pak, ketawa terus Pak, malah tidak waras. Kadang-kadang juga ada masalah, terus kamu kepentok, terus kamu sedih. Kadang-kadang juga kecewa sama orang lain, kadang-kadang kecewa sama dirimu sendiri, biasa. Tapi kamu bisa ngontrol. Nah, ini namanya emosimu aman. Orang yang pribadinya mateng itu emosinya aman. Marah sih, tapi bisa tak kontrol, tidak diekspresikan lewat kata-kata yang merusak atau tindakan yang merusak. Tapi marahnya tetap. Ada temanmu bikin kamu marah, ya kamu nggak perlu maki-maki, nggak perlu tinggal. Ya boleh kamu bilang, saya marah loh ini, nggak apa-apa. Kalau gitu kan nggak apa-apa, biar temanmu tahu kalau marah. Tapi emosimu aman, terkontrol. Oke. Terus yang keempat, persepsinya realistis. Jadi melihat sesuatu itu objektif, tidak didramatisir, tidak juga dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Orang yang realistis itu lebih bahagia, melihat kenyataan apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Ya kayak kamu sama pacarmu itu lebih enak realistis. Kalau pacarmu tanya, aku paling cantik nggak di dunia? Ayo jawab aja, ya enggak, yang lebih cantik juga banyak, cuma yang mau sama aku cuma kamu. Loh. Itu kan lebih realistis daripada kamu bohong, wah kamu satu-satunya, kamu yang melanda, itu mesti bohong. Tidak realistis, dilihat saja kenyataan apa adanya, kan begitu. Itu lebih enak daripada yaitu tadi kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal, nanti kecewa loh. Aku sekarang gemuk ndak? Itu jawabnya susah ya kamu. Kan banyak yang tanya gitu. Ya, ndak apa-apalah kamu sekarang berbobot kalau menurut saya misalnya. Oke, tapi ndak apa-apa, tetap menarik kok, kan ndak masalah. Ya. Oke. Ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Dengan kamu mau jujur gimana, tidak jujur gimana, jadi susah. Sudah jawab realistis saja sambil kamu kasih alasannya apa, tidak masalah.
Alah, berat badan itu bagi aku tidak segalanya misalnya, kan tidak masalah. Itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu. Terus punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tugas, itu lebih enak, lebih matang. Orang yang tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa apa-apa, itu biasanya jiwanya gelisah. Terus pemahaman diri. Ini tugasnya filsafat ini. Mengenali diri, sifatku seperti apa ya, kebiasaanku ini kayak gimana, aku ini orang yang seperti apa sih, itu pemahaman diri. Semakin kamu paham dirimu, semakin mudah kamu mengontrol dirimu. Namanya pribadimu sehat dan matang. Terus punya filosofi hidup yang komprehensif. Ini orangnya matang. Matang itu punya filosofi yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan. Hidup saya tidak ambisius Pak, yang penting ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan. Itu biasanya orangnya lebih tenang. Namanya filosofi hidup. Setiap orang sebenarnya punya filosofi, cuma tidak setiap orang sadar. Nah, sadari itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan. Saya ini orangnya easy going aja Pak, saya nikmati saja nanti. Ada hasilnya disyukuri, tidak ada hasilnya ya berjuang lagi. Ini kan filosofi namanya. Setiap orang pasti punya, tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa. Kayak orang Jawa itu misalnya punya filosofi mangan orang mangan ngumpul misalnya. Miskin tidak apa-apa asal rukun misalnya kan. Itu namanya filosofi hidup. Nah, sadari itu kemudian kendarai itu untuk kesuksesanmu di masa depan. Karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif. Jadi itulah kepribadian yang sehat dan matang. Nah, ini sekarang semua yang saya jelaskan tadi di depan itu kondisi jiwamu. Sekarang kita lihat isu per isu dari Al-Podia. Ini sebenarnya tulisannya banyak, termasuk tentang agama. Saya ambilkan beberapa isu dari Al-Pod tentang agama ya. Dia punya teori psikologi agama yang terkenal tentang keberagamaan ekstrinsik dan intrinsik. Jangan salah, komitmen beragama itu juga ciri-ciri orang yang kepribadiannya matang. Orang yang beragama itu orang yang sadar akan kondisi dirinya yang lemah dan juga aspek spiritualitas kehidupannya. Orang ini matang. Cuma katanya Al-Pod, orientasinya orang beragama itu dua. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu orang beragama cuma tujuannya bukan agama. Itu namanya tujuannya di luar agama. Misalnya beribadah untuk dilihat orang biar dianggap orang soleh, atau biar dikagumi orang, atau saya tak pindah agama biar bisa menikahi pacarku yang beda agama misalnya. Itu ekstrinsik. Agama dipakai untuk tujuan di luar agama. Jadi agama jadi bungkusnya kepentingan, jadi alatnya kepentingan. Yang kedua, orientasi intrinsik. Kalau intrinsik itu agama untuk agama. Kadang-kadang kita menyebutnya ikhlas. Kenapa sholat? Ya diperintah Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Kenapa melakukan ini, melakukan itu, perintahnya agama lillahi ta'ala. Kalau hari ini populer istilah politisasi agama, berarti agama dipakai untuk kepentingan politik, itu orientasi beragama yang ekstrinsik. Jadi orientasi keluar. Tapi ada juga orang yang memang ingin menjalankan agama, orientasinya ke dalam, tidak peduli komentarnya orang di luar apa, tapi dia komitmen menjalankan agama.
Kalau pakai bahasa lebih mudah mungkin intrinsik itu orang yang menghidupkan agama, ekstrinsik itu orang yang memakai agama untuk hidup. Jadi dua hal yang berbeda. Hidupkanlah agama. Kalau kamu menghidupkan agama, orientasimu berarti orientasi intrinsik. Atau orang yang nyari hidup dari agama. Jadi agama dipakai untuk kepentingan-kepentingan hidupnya, itu namanya ekstrinsik. Ini nanti pembahasannya panjang. Dalam hidup seseorang itu bisa dua-duanya ada. Prosesnya bisa bolak-balik. Ada orang yang semula intrinsik tapi kemudian dia dapat manfaat itu untuk hidupnya. Sholatku sih tenang, tapi dengan sholatku tenang, akhirnya batinku stabil sehingga pekerjaanku jadi lancar misalnya. Nah, itu dari intrinsik jadi ekstrinsik. Atau dari ekstrinsik jadi intrinsik. Semula aku menjalankan agama ini, syahadat ini, dalam rangka biar bisa halal nikah sama pacarku yang muslim misalnya. Nah, sekarang masuk agamanya untuk kepentingan tertentu, tapi lama-lama setelah dijalankan dia masuk ke dalam menghayati, terus jadi ikhlas. Nah, itu dari ekstrinsik jadi intrinsik. Makanya tidak usah saling gegeran, nggak usah saling malah-malahan. Prosesnya bisa berkelanjutan, bisa saling sambung menyambung, bisa dalam diri satu orang ada dua-duanya. Kalian beragama kan sering juga begitu. Yo awalnya ikhlas, tapi kalau ada manfaatnya juga tidak apa-apa. Pinginnya ikhlas tapi kok susah, terus ada pamrihnya, tidak apa-apa. Diawali pamrih-pamrih, tapi yang penting nanti lama-lama juga ikhlas. Nah, itu orientasi beragama. Ini teorinya nanti, teori psikologi agamanya Alport. Hampir semua psikolog nanti ngomong tentang agama, termasuk Freud, termasuk kemarin Jung. Kapan-kapan kita buka sesi psikologi yang agama, kondisi jiwa yang orang beragama. Oke, sekarang kita lihat isu selanjutnya. Alport nulis khusus tentang prejudice. Prejudice itu prasangka. Jadi prasangka itu orang menilai dulu sebelum mengerti aslinya, itu prejudice. Katanya Alport, manusia hari ini hidupnya banyak diwarnai oleh prejudice. Prasangka. Itu kalimat-kalimat yang saya potong dari bukunya tentang prejudice. Yang pertama dia cerita, there is a story of an Oxford student who once remarked, I despise all Americans but have never met one I didn't like. Jadi katanya Alport, satu ketika saya pernah ketemu seorang mahasiswa Oxford yang bilang, aku benci semua orang Amerika, tapi aku tidak pernah ketemu orang Amerika sebenarnya. Ini prejudice namanya. Kamu tidak pernah ketemu orangnya, tidak pernah kontak dengan mereka, tapi kamu sudah benci duluan. Ini namanya prasangka atau prejudice. Ini sering jadi sumber masalah di dunia ini. Pokoknya orang Amerika mesti jelek. Pokoknya orang ini mesti kasar. Pokoknya orang itu mesti rusak. Pokoknya kalau orang Arab itu mesti begini. Pokoknya kalau orang Cina itu mesti begini. Itu namanya prejudice. Ini sumber masalah. Bahkan itu kan mahasiswa Oxford lagi bisa punya sikap begitu, membenci, tapi sebenarnya dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal dengan yang dibenci. Itu namanya prasangka. Jalan keluarnya gimana? Ya disadari saja bahwa kita kadang-kadang punya prejudice. People who are aware of and ashamed of their prejudice are well on the road to eliminating them. Jadi orang-orang yang sadar bahwa dia punya prejudice atau malu bahwa dia punya prejudice, itu dia berada di jalur yang benar untuk membersihkan prejudice. Kita sama-sama manusianya, sama-sama di kelompok kita ada yang baik, ada yang jelek.
Di kelompok yang kita benci ada yang jelek, tapi pasti ada juga yang baik. Kayak teorinya Alport tadi kan, manusia tidak bisa diseragamkan, setiap pribadi unik. Mungkin kamu tidak suka sama orang tertentu dari kelompok tertentu, tapi mungkin yang tidak suka orangnya itu, orang lain mungkin kamu suka, karena dia punya kebaikan-kebaikan. Jadi jangan digeneralisir. Terus kadang-kadang juga kita punya prejudice itu bukan karena kita benci ke kelompok yang sana, tapi kita terlalu nyaman dengan kelompok kita. Nah, ini analisisnya Alport. Jadi kadang-kadang bukan karena kita punya kelas prejudice, kita tidak suka dengan kelas tertentu, tapi karena kita terlalu nyaman dan terlalu kerasan dengan kelas kita sendiri. Jadi itu kalimatnya. And normally there are plenty of people of our own class or race or religion to play, to live, to eat with, and to marry. Jadi kita ini terlalu terikat, terlalu mengakar, terlalu kerasan di kelompok kita, sehingga kita nganggap bahwa satu-satunya yang baik, benar, dan cocok adalah kelompok kita. Sehingga kelompok lain pasti kebalikannya. Tidak baik, tidak benar, dan tidak cocok untuk kita. Padahal kita belum membaca apa-apa tentang mereka. Ini juga jenis prejudice, cuma awalnya sebenarnya bukan karena kebencian pada mereka, tapi kita terlalu kerasan di kelompok kita. Kita terlalu merasa benar di kita. Sehingga kita tanpa harus membaca mereka, terus kita simpulkan saja bahwa yang baik di kita berarti yang di mereka jelek. Ini jenis prejudice juga. Oke, hati-hati katanya Alport. Many studies, banyak kajian menemukan bahwa ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme dalam tanda petik. Jadi orang itu kalau sudah masuk isme itu kan biasanya sudah terkotak. Kenapa? Katanya extreme bigots are almost always super patriot. Jadi bigot itu ya kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok keras yang ekstrim itu biasanya super patriot, sangat militan kalau pakai bahasamu. Dari mana militansi itu dibangun? Dari prejudice, dari prasangka-prasangka. Jadi dari anggapan-anggapan negatif pada yang mereka anggap musuh. Jadi maka ada hubungan dekat antara prejudice dan patriotisme. Ini perlu dibahas luas dan mendalam pandangannya Alport tentang prejudice ini. Dia nulis satu buku khusus tentang itu. Hari ini kita hidup di tengah prasangka-prasangka. Wadahnya kita sebut hoax. Yang itu kan tiap hari beredar di mana-mana. Dari mana hoax itu mendapatkan kekuatan? Dari prasangka. Kenapa kok hoax dari kubu musuhmu selalu kamu anggap salah, sementara yang dari kubumu selalu kamu anggap benar? Karena isi kepalamu isinya prasangka-prasangka bahwa musuhmu selalu salah dan jelek dan kelompokmu selalu baik dan benar. Itulah yang hari ini lestari. Hari ini hidup di mana-mana. Kenapa kok susah sekali? Padahal postingan sudah banyak, nasihat sudah banyak, tips dan trik sudah banyak. Mengatasi hoax, yang pertama ceklah sumber aslinya, yang kalau sampai macam-macam itu teori banyak. Kok tidak sukses semua? Kenapa? Karena isi kepala kita sebenarnya tidak penting tekniknya. Yang penting apa? Prejudice-nya. Selama prejudice ini belum hilang, ya tetap hoax itu akan hidup. Meskipun bohong, tapi kalau tentang kelompok mereka dan itu jelek, kamu anggap percaya. Kamu anggap baik. Itu loh. Jadi
Itu yang masalah kita hari ini. Ternyata akarnya ada di prasangka-prasangka negatif yang ada di kepala kita tentang kelompok lain, dan prasangka pasti baiknya kelompok kita. Sehingga berita bohong seperti apapun, kalau mendukung prasangka ini, kita ikuti. Itulah sebenarnya penyakit kita hari ini. Meskipun di mana-mana orang sekarang sudah ngasih caranya biar tidak tertipu hoax. Tidak masalah ada hoax Pak, yang penting ngomong jelek tentang sana, bagi saya sah-sah saja. Itu karena kepalamu sudah penuh dengan prasangka. Maka pelan-pelan mulai sekarang ayo latihan membersihkan diri dari prasangka. Kalau memang belum paham tentang kelompok tertentu, bilang saja belum paham. Karena belum paham, maka belum punya hak untuk menghakimi dan mengevaluasi. Kan itu lebih enak. Kalau semua orang punya kesadaran ini, nanti situasi mungkin nggak terlalu panas seperti hari ini. Kamu nggak usah ikut-ikutan nambah masalah. Masalah kita sudah banyak, kan gitu. Oke, rumusnya nanti dibaca di bukunya Alport tentang prejudice. Tapi jangan terlalu sumpek juga. Hidup ini perlu tertawa. Makanya Alport dikenal juga punya konsep-konsep teori tentang humor, tertawa. Katanya Alport, so many things in life, banyak sekali keruwetan, kekacauan dalam hidup kita yang ultimately hopeless. Kalau dipikir-pikir, tidak ada jalan keluarnya. Gimana yang ngatasi kerumitan hidup ini, kekacauan hidup ini? Kalau kita mikir sendiri rasanya susah jalan keluarnya. Presidennya siapa saja, apa ya jaminan? Itu kan kamu mikir, bingung nasib kita nanti gimana. Katanya Alport, that we have no appropriate sword other than laughter. Dan sebenarnya kita tahu bahwa kita tidak punya senjata apapun untuk menyelesaikannya selain tertawa. Jadi tertawalah, bahagialah, gembiralah, tidak masalah. Memang ada masalah, memang ada kerumitan, memang ada keruwetan hidup kita ini, tapi masih sangat banyak hal untuk digembirakan. Jadi gembiralah. Jangan lihat bagian sumpeknya saja. Atau seandainya kalian lihat bagian sumpeknya saja, ketawakanlah. Apa bahasa Indonesianya ketawakanlah itu? Ketawailah. Jadi tertawakan dirimu yang begitu lemahnya dirimu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Begitu konyolnya dirimu, oleh hal-hal kecil saja kamu bisa tawuran. Begitu lucunya dirimu yang rame untuk hal-hal yang tidak substansial. Kalau kamu sudah bisa tertawa atas masalahmu, itu masalahnya sudah hilang separuh. Oh, itu rumus dari Alport. Jadi, kamu sekarang ayo ketawa bareng-bareng. Oke. Ya kan? Betapa lucunya dirimu, wong tidak ada yang lucu, disuruh ketawa, ya ketawa saja. Jadi, kan lebih enak kalau kita tertawa. Katanya Alport, neurotik, orang sakit jiwa, who learn to love at himself, yang berusaha belajar untuk bisa menertawakan dirinya, maybe on the way to self-management. Mungkin dia sedang ada di jalan menuju kesembuhan, perhaps to cure. Tertawakan dirimu. Orang-orang yang agak neurotik, agak sakit jiwa, itu kan kalau dia bisa menertawakan dirinya, itu kemungkinan dia mau sembuh. Menertawakan dirinya itu, aku ini kok gila banget ya, itu kan orang mau sembuh. Orang gila itu tidak tahu kalau dirinya gila. Jadi kalau kamu merasa jangan-jangan saya gila ini Pak, percayalah kamu sedang sembuh. Tapi kalau kamu tidak yakin, saya ini waras kok Pak, sewaras-warasnya, itu ngewatiri malahan. Karena orang tidak waras itu merasa dirinya waras. Kalau dia merasa gila, itu mungkin tidak masuk ke rumah sakit jiwa. Dia sadar tentang dirinya. Orang gila itu kan tidak sadar tentang kegilaannya.
Maka kalau kamu masih bisa menertawakan dirimu, itu kemungkinan besar kamu masih waras. Tapi kalau kamu ngamuk terus, isinya marah-marah terus isinya, yang lain tidak waras semua kecuali aku, jangan-jangan sebaliknya. Kamu sendiri yang sedang tidak waras. Maka ada rumus dari Alport, tertawalah. Hidup ini terlalu singkat untuk dibikin sumpek. Nikmatilah hidupmu. Kalau bahasa agama, sangat banyak hal yang bisa kamu syukuri. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, termasuk yang kamu sadari atau yang tidak kamu sadari. Kamu masih bisa pakai baju, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa bernafas. Itu kan hal kecil, tidak penting, tapi perlu juga kamu syukuri. Karena mungkin banyak orang yang tidak punya kualitas, tidak punya kesempatan, tidak punya fasilitas seperti yang kamu nikmati sekarang. Orang sumpek itu orang yang tidak bisa bersyukur, isinya mengeluh terus dalam hidup. Oke, jadi rumus masukan dari Alport adalah tertawalah. Nah, untuk bisa, kalau kamu sedang sumpek, batinmu gelisah, kemudian kamu butuh sembuh, butuh pengobatan, katanya Alport ada dua antara lain yang bisa menyembuhkan kita: love receive and love given. Jadi bilang anunya, katanya Alport, love receive and love given comprise the best form of therapy. Tidak apa-apa, didengerin aja. Jadi cinta yang diberikan atau cinta yang diterima adalah pengobat yang mujarab untuk kegalauan hidupmu. Jadi kamu mendapatkan cinta atau memberikan cinta. Kalau kamu merasa, Pak, tidak ada yang cinta saya, Pak, saya bolak-balik nembak, tidak ada yang nerima misalnya, loh, tidak apa-apa, kamu masih bisa memberikan cinta. Memberikan cinta itu membahagiakan. Ya. Jadi love given, kamu kan selalu mengejar mendapatkan cinta. Tidak, memberikan cinta juga membahagiakan. Kamu bisa mencintai, itu membahagiakan. Banyak orang yang membenci. Membenci itu kan menyakitkan. Kenapa? Gejalanya sama, berpikir terus tentang orang lain di luar diri. Cuma kalau relasinya ini namanya benci, sama-sama terbayang-bayang terus di pikiran, tapi isinya capek terus, marah-marah terus, sumpek terus. Kalau cinta, terbayang-bayang terus, tapi isinya ingin berbuat baik terus, ingin menunjukkan kebaikan terus. Maka usahakan relasimu itu relasi cinta. Ketika kamu cinta, kamu selalu ingin kebaikan untuk yang kamu cintai. Kebalikannya benci. Capeknya sama. Orang benci itu kan juga terbayang terus sama yang dibenci, terus ingin gimana caranya menjatuhkan, mengalahkan, meruntuhkan yang dibenci. Sementara orang yang jatuh cinta, kebalikannya, gimana caranya yang dicintai jadi baik, jadi senang, jadi bahagia. Maka cinta adalah obat bagi jiwamu. Apakah itu memberikan cinta atau mendapatkan cinta dari orang lain? Ya, mendapatkan cinta itu tidak cuma harus dari pacar, dari orang tuamu, dari temanmu, dari sahabatmu. Kan menyenangkan mendapatkan cinta dari yang di luar dirimu. Jadi rumusnya obat jiwa itu tadi. Terus Alport menasehati kita, harus didengarkan saja, dianggap kayak rekaman. Hidup kita, kenapa kok kita susah mencintai hari ini? Karena kita banyak menghabiskan waktu kita ingin orang lain memahami kita seperti yang kita inginkan. Ingin orang lain seperti keinginan kita, itu yang sering membuat hidup kita gelisah.
Jadi much of our life is spent wishing others understood us better than they do. Yang ada di pikiran kita waktu ketemu orang lain itu adalah maumu yang kamu inginkan atas orang lain. Itu yang membuat kamu gelisah terus dan kecewa terus. Karena kamu mengukur orang lain sesuai ukuranmu. Kamu ingin anakmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin temanmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin dosenmu sesuai yang kamu inginkan, kamu ingin orang tuamu sesuai yang kamu inginkan. Itu yang membuat hidupmu susah tertawa. Kenapa? Karena keinginanmu pasti tidak sama persis dengan keinginan mereka. Kamu tidak bisa tenang hidupmu kalau patokannya ini. Itulah. Jadi jangan terpatok di situ. Biarlah orang lain dengan keunikannya, kamu punya keunikan sendiri. Jadi jangan menginginkan orang lain sebagaimana yang kamu inginkan. Meminta boleh, menasihati boleh, tapi mengidealkan orang seperti idealmu, itu nanti kamu tidak bisa hidup, mereka juga tidak bisa hidup. Kamu dilanda kekecewaan, kalau kamu punya kuasa, kamu akan memaksa mereka sesuai keinginanmu. Ini yang sering jadi masalah. Yo, contohnya nggak sulit-sulit, ngaji ini saja. Itu kan kalian ingin saya kayak gimana, aku juga pingin kamu kayak gimana. Ini kalau kita kuat-kuatan di situ, ngaji ini bisa bubar. Kamu misalnya pengen saya itu Pak, inginnya tema ngaji itu yang ini sesuai versimu. Nanti yang lain juga punya keinginan, jangan tema itu Pak. Kalau saya Pak, tema penting itu ini. Lu nek tak turuti kan sisi cindak situ ngaji. Jadi kamu ingin saya sesuai versimu dan nanti kamu kecewa. Begitu tak angkat tema ini, yang satu ini aja yang puas, yang sini kecewa, situ kecewa. Jadi kalau kita saling mengontrol orang lain, saling menginginkan orang lain sesuai versi kita, pada akhirnya hidup kita tidak akan tenang, kita akan galau terus, sumpek terus. Karena kita ngukur orang lain dengan ukuran kita. Jadi itu, kalau tadi relasi cinta, kalau sekarang tolong biarkan orang dengan versinya. Jangan memahami orang dengan versimu. Terus ada kalimat lagi yang saya bawa tentang open mind. Katanya Alpot, kita kan sering diceramai oleh ustadz-ustadzmu, gurumu, dosenmu menyuruh kita open mind, berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu berarti menerima hal-hal baru. Dan ini dianggap kebaikan. Katanya Alpot, iya, secara ideal berpikiran terbuka itu bagus. Tapi dalam prakteknya kelihatannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Berpikiran terbuka itu berarti kan kita menerima wawasan yang baru sehingga wawasan yang lama disingkirkan. Padahal katanya Alpot, prosesnya tidak begitu. Berpikiran terbuka itu prosesnya tidak sesederhana kelihatannya. Berpikiran terbuka itu selalu dalam bentuk konflik. Kenapa? Karena kalau ada yang baru, kita memahaminya kan pasti dengan kacamata yang lama. Kalau tidak pakai kacamata Pak, tidak bisa. Hidup kita itu selalu punya cara berpikir, cara pandang, punya perspektif yang lama. Sehingga ketika ada yang baru masuk, itu kan tidak serta-merta kita telan, tapi selalu kita lihat dengan kacamata lama yang kita miliki. Itulah gunanya masa lalu sebenarnya. Jadi berpikiran terbuka itu bukan kok membuang yang lama kemudian tiba-tiba mengambil yang baru, tapi sebenarnya mengadaptasi yang baru dengan kacamata lama. Makanya ada adagium yang terkenal, al-muhafadzah alal qadim wal akhdhu bil jadid. Ini kalau bahasa Arabnya, kalimatnya Alpot mungkin begitu.
Jadi kamu kan tidak pernah tanya, opo ndak tabrakan Pak? Yang lama dijaga, yang baru diambil. Ini kan kalau urusannya sama kan bisa saling menggusur. Tapi katanya Alport tidak begitu sebenarnya prosesnya. Jadi prosesnya itu yang baru masuk, tapi yang baru ini pasti kita pahami dengan kacamata lama, sehingga nanti terjadi adaptasi. Pada akhirnya yang baru dan yang lama saling lebur, lahir sesuatu yang beda, yang baru. Nah, ini salah satu pandangannya Alport. Oke, terakhir ada kalimat life is too short so we must generalize. Hidup ini pendek, ndak usah berpikir terlalu detail, menghabiskan waktu, generalisirlah. Kita memang generalisasi itu kadang-kadang ndak bertanggung jawab karena melihat beberapa menyimpulkan semua, tapi kalau kita ndak mengeneralisir, kita ndak bisa hidup. Iya, pasti ada generalisasi. Ada pengecualian pasti iya, tapi kan kita harus mengambil prinsip-prinsip umum. Jadi rumusnya itu begitu. Ini maksudnya apa? Tadi kan kita punya filosofi hidup, punya pandangan hidup, punya persepsi-persepsi tentang kehidupan. Sifatnya kan pasti generalisasi, tidak apa-apa. Prinsipmu itu mungkin untuk kasus tertentu tidak cocok, tidak apa-apa. Karena kalau kamu tidak mengeneralisasi, kamu nyari prinsip yang cocok untuk semua hal, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak apa-apa kamu simplifikasi, generalisasi. Yang penting Pak, mulai semester 1 sampai semester akhir nanti lulus, saya jangan sampai punya pacar. Itu kan prinsip. Mungkin tidak cocok dengan situasi tertentu, tapi kamu harus punya ini. Ini kan kamu mengeneralisasi masalah, mensimplifikasi masalah. Tapi ya kita butuh itu. Kalau kamu ingin detail, punya prinsip yang cocok untuk semua hal, mungkin tidak ketemu. Hidup ini selalu ada pengecualian-pengecualian dan dinamika-dinamika. Dinamika itu yang kadang-kadang membuatmu harus melanggar generalisasi tadi. Tapi ya tetap kamu harus punya generalisasi, pemikiran-pemikiran umum. Karena kalau tidak, ya kamu susah jalan. Nyali prinsip paling sempurna, paling bagus untuk dipegangi, tidak akan ketemu. Selalu ada kelemahannya. Maka ambil satu yang menurutmu paling relevan, terus jalankanlah. Kalau nanti ada kekeliruannya, ya revisilah, tidak masalah. Hidupnya yang luas, yang lentur. Dan itu perintahnya agama. Kalau kalian baca Quran, juz 15, kata-kata paling tengah itu kan kita diperintahkan untuk lentur. Wal yatalattaf. Lenturlah. Kalau kamu kaku, kamu akan mudah patah. Kalau kamu terlalu lunak, kamu akan mudah hancur. Maka lenturlah. Lentur itu lihat, cuma bisa berubah sesuai situasi, tapi kamu tidak patah. Jadi kita harus, kalau bahasanya Sunan Kalijogo, ngeli ning ora keli. Jadi mengikuti arus tapi tidak hanyut. Mengikuti arus itu kan kita sadar terus mengikuti arus. Aktif sifatnya dalam kesadaran. Kalau hanyut itu kamu mengalir tapi tidak sadar. Maka hidupmu harus mengikuti arus, tidak apa-apa. Sekarang zaman apa, yuk diikuti, tapi secara sadar. Sehingga kita bisa tahu yang tidak cocok dibuang, yang cocok dijalankan. Tapi jangan hanyut. Kalau hanyut nanti air masuk semua. Perutmu kembung dan kamu bisa tewas. Jadi ikutilah arus tapi jangan hanyut. Life is too short, so we must generalize. Oke. Saya kira itu materi hari ini. Ya ndak apa-apa kayak dengerin rekaman ya. Karena slide-nya baru error. Ya ini yang tadi disebut dinamika hidup itu ya ada ininya segala. Tidak selalu cocok sama keinginanmu. Ya, dunia tidak berputar sesuai keinginanmu. Di
Dia ada rumus-rumusnya sendiri. Hikmahnya apa? Kamu kejar sendiri. Kenapa kok malam ini slide-nya mati? Pasti ada rahasianya. Ya.